Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mendemonstrasikan analisis data global electronic retail menggunakan Power BI Desktop untuk memenuhi tugas besar mata kuliah data analitik. Nah, sebelum masuk pembahasan, sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Devi Putri Ananta dengan NPM 2024 315058 dan rekan-rekan saya. Saya Dara Gebrina Raseki dengan NIM 2024 31500 dan rekan Saya Fatimah Zahra Syahrini dengan NPM 2024 dan rekan saya. Saya Nur Fadila Aulia Adhami dengan NPM 2024 31500 Jadi sebelum masuk ke proses pembuatan Power BI-nya, saya akan menjelaskan latar belakang pada tugas ini terlebih dahulu. Di era digital saat ini, perusahaan menghasilkan data dengan jumlah yang sangat besar setiap harinya. Nah, data tersebut tidak hanya menjadi arsip, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, oleh karena itu, analisis data juga menjadi proses yang penting untuk memahami pola penjualan, perilaku pelanggan, serta mengevaluasi kinerja bisnis. Nah, pada tugas ini, kami menggunakan Power BI untuk menganalisis dataset yang sudah kami dapatkan. Nah, kemudian hasil analisis tersebut kami sajikan dalam bentuk dashboard yang interaktif agar informasi lebih mudah dipahami dan dapat membantu perusahaan untuk dalam menentukan strategi bisnis. Nah, di slide selanjutnya ini ada dataset. Nah, pada analisis ini kami menggunakan dataset yang berjudul Global Electronic Retail yang bersumber dari web Maven Analytics. Nah, dataset ini berisi lebih dari 50.000 transaksi data penjualan yang mencakup beberapa tabel seperti yaitu sales, produk, customer, store, dan exchange rate. Nah, data tersebut juga menyediakan beberapa informasi mengenai seperti transaksi penjualan, detail produk, data pelanggan, lokasi toko, serta nilai tukar mata uang. Nah, dengan struktur data yang sudah cukup lengkap, dataset ini sangat sesuai untuk dianalisis menggunakan Power BI. Nah, karena dapat menghasilkan visualisasi yang informatif dan memberikan insight terkait performa penjualan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada cara pengambilan dataset yang mau akan kita gunakan di Power BI. Pertama-tama kita cari dulu yaitu web Maven Analytics. Setelah itu kita klik webnya. Setelah itu kita pilih yaitu platform dan kita klik data playground. Setelah klik data playground, kita pilih filter. Untuk dataset, kita pilih filternya itu retail, finance, dan filter bisnis. Setelah itu kita cari dataset mana yang mau kita gunakan. Kita menggunakan Global Electronic Retail. Nah, di sini kita bisa melihat preview dataset yang mau kita akan gunakan ini. Di sini ada table 1, table 2. Kita bisa melihat dulu nih isi datanya dulu. Nah, kalau kita udah fix mau pakai ini, setelah itu kita langsung download dataset. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara get data di Power BI. Sebelum itu kita klik dulu get datanya. Setelah itu kita pilih Excel workbook karena file yang kita gunakan dalam bentuk Excel. Lalu kita pilih file yang mau kita gunakan di analisis nanti. Lalu kita tunggu. Setelah itu akan muncul tabel-tabel yang ada di file dataset yang kita gunakan. Karena kita butuh semuanya, kita checklist semuanya. Lalu setelah itu langsung transform data. Kita tunggu, lalu nanti setelah itu akan menampilkan isi-isi data yang ada di dataset tersebut. Di slide selanjutnya, di sini ada data preparation. Sebelum data dibuat jadi dashboard di Power BI, kita lakukan terlebih dahulu tahap data preparation. Di tahap ini, datanya dibersihkan dan dirapikan supaya siap dianalisis. Yang pertama, kita lakukan dulu data cleaning seperti menghapus data kosong, menghapus data duplikat, dan kolom yang tak terpakai. Setelah itu, ada transformasi data, misalnya mengubah tipe data dan mengganti nama kolom supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kita menggabungkan table sales dan produk menggunakan produk ID, lalu membuat custom column dan measure untuk menghitung total revenue, profit margin, dan menghitung lainnya. Jadi, setelah semua proses ini selesai, barulah datanya siap divisualisasikan menjadi dashboard. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah tipe data dengan format agar terbaca di Power BI. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal pilih columns-nya. Nah, di sini saya ada columns gender, ada columns name, city, dan lain-lain. Caranya kalian tinggal klik kanan di setiap columns-nya, lalu pilih change type, lalu pilih text. Nanti akan otomatis berubah dan akan otomatis terupdate oleh si Power BI-nya. Begitupun sampai akhir kalau kalian ingin mengubah si columns-nya. Untuk remove null, caranya kalian tinggal pilih bagian columns-nya, lalu nanti di samping columns-nya itu ada tanda panah, nih dia seperti ini, tanda panah ke bawah, kalian klik, nanti langsung kalian unchecklist bacaan null, nanti dia akan otomatis terubah.
Kalau untuk menghapus kolom yang tidak digunakan, kalian tinggal pilih kolom yang tidak jadi kalian gunakan, lalu klik kanan, lalu pilih remove. Ya, setiap kolom yang tidak ingin digunakan, kalian tinggal klik kanan dan pilih remove, nanti dia akan otomatis hilang dan terhapus. Untuk rename di Power BI, caranya kalian cari kolom yang ingin kalian ubah namanya, lalu dia ada tanda panah ke bawah, kalian pencet, nanti ada pilihan rename, kalian pilih, nanti dia akan otomatis bisa diubah, kalian tinggal ubah aja nama kolomnya yang ingin kalian pakai. Nah, pada tahap ini dilakukan penggabungan tabel sales dan produk menggunakan fitur match query di Power Query. Nah, kolom produk ID ini dipilih sebagai kunci penghubung dengan tipe left outer join, sehingga setelah proses match selesai, kolom dari tabel produk di-expand sehingga informasi seperti nama produk, kategori, harga jual, dan harga pokok dapat ditambahkan ke tabel sales. Nah, selanjutnya di sini kita bikin kolom custom lagi. Di sini kita nama customnya nama kolomnya yaitu total revenue. Nah, rumusnya itu yaitu quantity, kita masukkan quantity, kemudian kita kali dengan, kita scroll, kita cari unit price. Udah, habis itu kita oke. Nah, udah jadi ya teman-teman untuk total revenue-nya. Kita bikin lagi di namanya yaitu kolomnya total cost. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya yaitu quantity dikali dengan unit cost. Oke, kita oke. Habis itu udah jadi, kita bikin lagi custom kolomnya yaitu kita kasih nama profit. Nah, profit ini rumusnya yaitu kita cari di total revenue yang udah kita bikin tadi. After itu kita kurangi dengan total cost. Nah, kita oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke kolom custom, kemudian kita kasih nama dulu kolom customnya sebagai profit margin. Rumusnya yaitu di sini ada profit, kemudian kita bagi dengan total revenue. After itu kita kali 100 ya. Oke. Nah, udah jadi ya teman-teman. Nah, pada tahap pertama dibuat sebuah measure baru dengan memilih menu new measure. Measure ini diberi nama total revenue dan menggunakan rumus DAX untuk menjumlahkan seluruh nilai pendapatan dari data penjualan. Setelah rumus selesai ditulis dan dijalankan, measure total revenue akan muncul pada panel first dan siap digunakan pada visualisasi dashboard. Selanjutnya dibuat measure total cost sehingga prosesnya sama, yaitu memilih new measure kemudian menuliskan rumus DAX untuk menghitung total biaya berdasarkan data penjualan. Measure ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, setelah itu kita lihat sesuai dengan video yang ada ya teman-teman, pakai rumus yang ada berikutnya yaitu lanjut ke total revenue dan total cost tersedia, dibuat measure profit di mana perhitungan dilakukan dengan mengurangi total revenue menggunakan total cost sehingga diperoleh total keuntungan yang dihasilkan dari seluruh transaksi penjualan. Nah, di sini rumus yang digunakan yaitu profit earns, sum sales, profit, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya nah, langkah berikutnya adalah pembuatan measure profit margin dengan rumus DAX yang digunakan untuk membagi nilai profit dengan total revenue. Kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk persentase. Nah, measure ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap pendapatan. Nah, seluruh measure yang telah dibuat kemudian disimpan pada tabel dan dapat digunakan pada berbagai visualisasi data dashboard. Nah, karena menggunakan measure, seluruh nilai akan berubah secara otomatis mengikuti filter, slicer maupun data yang dipilih pengguna sehingga analisis menjadi lebih dinamis dan akurat. Nah, selanjutnya dilakukan proses data modeling untuk menghubungkan tabel-tabel yang digunakan dalam analisis. Pada tahap ini, relasi antar tabel terbentuk secara otomatis berdasarkan key yang memiliki nilai yang sama. Nah, tabel sales digunakan sebagai tabel utama atau fact tabel, kemudian dihubungkan dengan tabel customer, product, dan store sebagai tabel dimensi. Nah, relasi ini memungkinkan data dari setiap tabel saling terintegrasi sehingga proses analisis dan visualisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Nah, kenapa tabel Excel Rates digunakan? Karena analisis dilakukan menggunakan data penjualan dalam satu mata uang sehingga tidak memerlukan proses konversi kurs. Saya akan menjelaskan dashboard Global Electronic Retail Sales yang kami buat menggunakan Microsoft Power BI. Dengan dashboard ini, pengguna dapat melihat total pendapatan, keuntungan, kategori, hingga produk yang memberikan pendapatan terbesar secara interaktif. Yang pertama ada filter dashboard.
Di bagian paling atas terdapat filter. Filter pertama adalah filter tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021, serta pilihan select all untuk menampilkan seluruh datanya. Kemudian terdapat filter brand dan kategori. Kedua filter ini memungkinkan pengguna untuk melihat data berdasarkan merek ataupun kategori produk tertentu. Seluruh visual pada dashboard akan berubah secara otomatis sesuai filter yang akan dipilih. Yang kedua ada KPI card. Selanjutnya terdapat dua indikator utama atau Key Performance Indicator. Yang pertama adalah total revenue sebesar 32,66 juta. Nilai ini menunjukkan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari seluruh transaksi penjualan pada data yang dianalisis. Yang kedua adalah profit margin sebesar 5,490% yang menunjukkan tingkat keseluruhan keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan perhitungan profit margin yang digunakan dalam dashboard. Melalui dua indikator ini, pengguna dapat dengan mudah atau dengan cepat mengetahui kondisi performa bisnisnya secara keseluruhan. Yang ketiga, ada revenue and profit margin by month. Visual berikutnya adalah grafik kombinasi antara revenue dan average profit margin berdasarkan bulan. Batang berwarna biru menunjukkan total pendapatan setiap bulan, sedangkan garis biru menunjukkan rata-rata profit marginnya. Dari grafik ini itu terlihat bahwa pendapatan mengalami fluktuasi sepanjang tahunnya. Beberapa bulan seperti Februari dan juga Desember memiliki pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, sedangkan profit margin juga mengalami perubahan di setiap bulan. Yang keempat ada revenue by kategori. Di sebelah kanan terdapat diagram donat yang menunjukkan distribusi pendapatan berdasarkan kategori produk. Berdasarkan dashboard ini, kategori computers memberikan kontribusi pendapatan terbesar, yaitu sekitar 19 juta atau sekitar 34,62% dari total revenue. Kemudian disusul oleh kategori home appliance, kamera and camcorders, selanjutnya cell phones, TV and video, audio, musik, movies and audio, serta games and toys. Melalui visual ini perusahaan itu dapat mengetahui produk yang paling berkontribusi terhadap pendapatan sehingga dapat menjadi prioritas dalam strategi penjualannya. Yang kelima ada top products by revenue. Selanjutnya terdapat tabel top products by revenue. Tabel ini tuh menampilkan produk-produk dengan pendapatan terbesar beserta informasi jumlah produk yang terjual, harga satuan, total pendapatan dan juga profit marginnya. Visual table ini tuh membantu perusahaan mengetahui produk-produk unggulan yang memberikan kontribusi terbesarnya terhadap pendapatan perusahaan. Yang keenam ada profit by brand. Visual terakhir adalah profit by brand. Grafik ini tuh menunjukkan keuntungan yang dihasilkan oleh masing-masing brand berdasarkan dashboard. AdventureWorks merupakan brand terbesar dengan profit yang terbesar. Kemudian diikuti oleh Contoso, Whiteward, Importes, Fabricam, dan beberapa brand lainnya. Informasi ini tuh dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi performa setiap brand-brand dan menentukan strategi kerjasama maupun pengembangan produk di masa mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis. Yang pertama, kategori computers memberikan kontribusi revenue terbesar dibandingkan kategori lainnya. Yang kedua, grafik revenue and profit margin by month menunjukkan bahwa penjualan mengalami fluktuasi pada setiap bulannya. Yang ketiga, produk-produk desktop mendominasi daftar top product by revenue sehingga menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, ada brand AdventureWorks memiliki profit yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar brand-brand lainnya. Selanjutnya saya akan membahas rekomendasi. Yang pertama, mempertahankan ketersediaan stok pada kategori produk dengan revenue tertinggi. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran pada brand yang memiliki performa penjualan tinggi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kategori atau brand dengan kontribusi penjualan yang masih rendah. Dan terakhir, menggunakan dashboard sebagai alat monitoring penjualan secara berkala agar keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih cepat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dashboard yang digunakan, yang dibuat menggunakan Power BI ini berhasil menyajikan informasi penjualan secara visual dan juga interaktif. Melalui performa penjualan, melihat kontribusi setiap kategori produk, mengetahui brand dengan penjualan berdasarkan periode waktu, informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Itu tadi adalah pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.